السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, pada pertemuan yang berbahagia ini kita ingin membahaskan sedikit tentang pengertian syariat ataupun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang disebut dengan syariah dan ada juga disebut dengan millah dan ada juga disebut dengan ad-din. Ini dari segi maknanya secara harfiah memang berbeda, tetapi maksud dan tujuannya sama. Disebut dengan millah, itu asal katanya daripada mil'un, yang bermakna pengisian hingga penuh, ataupun bahasa yang biasa kita kenal dengan didekti. Karena hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci kemudian dipenuhi dengan nilai-nilai Islam, dipenuhi dengan nilai-nilai kemaslahatan, sehingga kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hasil daripada yang diisi oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyu. Karena sudah penuh, maka disebut dengan mil'un, artinya penuh, seperti Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, artinya penuh. Karena apa yang dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hasil apa saja yang telah terisi ataupun apa saja yang telah dipenuhi oleh Allah dalam hatinya, sehingga kepada penjabaran itu disebut dengan mil'un ataupun millah. Maka kepada agama Nabi diistilahkan dengan millah. Ada juga kepada agama itu disebut dengan ad-din, yang asal katanya berbentuk utang. Artinya seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah membebankan kepada kita, sehingga kebebanan itu berbentuk utang yang mesti kita bayar ataupun yang mesti kita jalankan. Karena sifatnya itu bentuk kewajiban yang mesti kita jalankan, maka diistilahkan dengan hutang. Maka bahasanya kepada agama disebut dengan ad-din, utang kita yang mesti kita jalankan untuk memenuhi ataupun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian kepada ketiga-tiga tersebut ada juga disebut dengan syariah, yang bermakna perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah nabinya yang mesti dijalankan oleh hamba Allah dan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan syariah. Syariah ini dibagi kepada tiga. Ada yang bersifat akidah,
ada yang bersifat dengan fiqh ataupun fikih, ada juga dengan tasawuf. Kalau akidah ini sama dari nabi-nabi terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sama semuanya. Kenapa? Karena akidah adalah suatu keyakinan tentang adanya Allah. Maka tentang adanya Allah itu satu, kalaupun itu untuk sampai pemahaman kita mentauhidkan Allah satu melalui dalil logika, dalil akli, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga mewahyukan kepada nabi-nabi terdahulu yang menyatakan Allah satu. Kalau kita kaitkan dengan Allah itu satu, itu bentuk wahyu daripada Allah kepada nabi, ataupun bentuk kabar ataupun penceritaan dari Allah kepada nabi-nabi terdahulu, yang sudah barang tentu kalau memang secara umum cerita itu jika memang benar, maka pengertian benar pasti sesuai dengan kenyataan. Ini sudah sangat pasti bahwa kalam Allah Ta'ala itu satu, dan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar. Kalau memang benar, karena Allah telah mengkabarkan kepada nabi terdahulu tentang dirinya itu satu, maka begitu juga tentang ketauhidan yang disampaikan kepada nabi-nabi setelahnya. Karena kalau memang pertama disebut umpama Nabi Muhammad sallallahu alaihi disebut Allah Subhanahu wa taala umpama satu, kemudian pada nabi terdahulu dinyatakan Allah dua, ini mustahil, karena membawaki kepada salah satu benar ataupun membawaki kepada salah satunya ada yang salah. Tetapi kenyataannya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala memang itu benar. Maka kalau memang itu benar, berarti dari nabi terdahulu disampaikan Allah itu satu, maka untuk sekarang juga Allah itu satu, dan sampai kapanpun Allah satu. Dengan demikian kesimpulan soal akidah itu semuanya menceritakan tentang ataupun semuanya mengkabarkan bahwa Allah itu satu dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi tentang masalah fikih. Itu tergantung kepada kultur umatnya. Kalau memang umatnya keras, maka disampaikan hukum yang sedikit keras. Kalau memang umatnya lembut, maka disampaikan ataupun diterapkan hukum yang lembut. Dengan berbeda hukum tidak berarti berbedanya akidah, dan dengan berbedanya hukum tidak berarti bahwa nabi antara satu sama lain bertolak belakang tentang misinya. Tidak, misinya tetap sama. Kemudian setelah kita pahami tentang apa itu syariat, fungsi syariat Nabi Muhammad dan fungsi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah untuk mengatur tata cara kehidupan, bukan membatasi gerak kita dalam menjalankan suatu kehidupan. Karena ini perlu dipahami, karena barangkali khusus di Aceh, bahkan di dunia, untuk hari ini, ketika kita mendengarkan kalimat syariat Islam, ini ada dua.
yang biasa terbayang dalam benak pemikiran seseorang. Yang kedua-duanya bukan berarti salah, tetapi kurang sempurna. Ada juga orang yang memahami syariat, terkadang ketika disebut dengan syariah, orang itu terbayang kepada ganjarannya. Ketika disebut hukum syariat, yang terlintas di pikirannya bahwa pencuri itu adalah hukumnya potong tangan, penzina hukumnya dicambuk ataupun dirajam. Ya, jadi terbayang kepada sifat-sifat, terbayang kepada aspek dari sisi ganjaran. Memang itu benar bahagian pada hukum Allah, tetapi ketika kita sebut dengan syariat Islam tidak mesti dari sisi tersebut, karena syariat ini punya tujuan yang sangat sempurna dan sangat terpuji. Karena syariat berfungsi kepada demi kemaslahatan, bukan demi ganjaran. Bahkan kalau syariat terus berjalan dan syariat terus maksimal, barangkali ganjaran yang memang yang kita bayang bersifat negatif itu mungkin tidak bakal terjadi. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menerapkan hukum qisas. Hukum qisas bermakna siapa saja yang berbuat salah yang sifat membunuh, maka bagi ahli warisnya berhak untuk menuntut si pembunuh itu harus dibunuh, qisas. Kalau bahasanya yang biasa ada dengan tung bela. Berarti nampaknya hukum syariat ini adalah kasar. Hukum syariat ini melanggar dengan HAM. Padahal kalau kita pahami, justru dengan diberlakukan hukum qisas ini lingkungan kita, daerah kita, wilayah kita, negara kita itu akan aman dan tentram, dan pembunuhan mungkin tidak akan terjadi lagi. Karena di dalam Al-Quran disebutkan walakum fil qisasi hayat. Sungguh pada memberlakukan hukum qisas itu kita bisa hidup. Artinya dengan berlaku hukum qisas, seseorang yang berencana untuk membunuh temannya itu harus berpikir 1000 kali. Karena ketika ia membunuh seseorang, ia akan berpikir nanti orang lain akan membunuh saya. Dengan pemikiran yang demikian rupa, karena ia khawatir kalau dia membunuh nantinya dia juga akan dibunuh, akhirnya terhambatlah perencanaan dia untuk membunuh orang. Maka ketika ia tidak ingin membunuh orang lain juga tidak ingin membunuhnya, dan begitulah seterusnya, sehingga negara dan daerah kita aman dari kejahatan yang namanya pembunuhan. Itu semuanya disebabkan berlakunya qisas. Yang qisas itu adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahagian daripada hikmah. Maka itu salah satu daripada contoh bahwa syariat ini fungsinya demi kemaslahatan, bukan fungsinya demi kesempitan dalam kita menjalankan suatu kehidupan. Dewasa ini kadang-kadang ketika berpikir syariat ialah terlalu ekstrim sehingga ia pemikirannya terarah ke situ. Padahal dari sisi yang lain syariat itu ada dua kalau kita lihat. Ada sifatnya ganjaran dan ada sifatnya kemaslahatan. Kemaslahatan ya seperti kita saling menyapa, saling menghargai, saling membalas jasa, dan ketika berbuat kita tidak mengharap pujian, tetapi kita diperintahkan untuk memuji orang.
kita dilarang untuk mengharap pujian dari orang itu. Kemudian kita diperintahkan untuk membantu teman, tetapi kita dilarang untuk mengharap bantuan teman. Itu syariat pada hakikatnya. Ataupun untuk hari ini, syariat semacam itu sangat sedikit orang kita yang memahami, sehingga hana aneh ketika takalen, ketika disebut kata-kata syariat, banyak sekali orang yang ingin melawannya, bahkan ingin menghantamnya. Ini suatu hal yang sangat sedih dan ironis. Bahkan terkadang bukan hanya dari musuh Islam, bukan hanya dari Yahudi, bukan hanya dari kaum orientalis, bahkan dari orang Islam sendiri terkadang melawan dan ia tidak menerima. Ini yang harus kita berjuang sekuat tenaga untuk memperjuangkan syariat Islam agar terus bergulir dan berjalan di alam semesta ini. Yang pertama dengan cara kita memerangi kejahilan. Yang kedua, kita siap harus berargumentasi bahwa syariat ini tidak bersifat ekstrem dan radikal, tetapi syariat sesuai dengan namanya Islam, yaitu membawa kedamaian. Ada juga orang memahami syariat adalah sebatas melakukan pengajian. Memang melakukan pengajian itu tidak salah, tetapi melakukan suatu pengajian itu syarat untuk syariat ini bisa berjalan sesempurna-sempurnanya. Artinya melakukan pengajian syarat untuk berjalan syariat. Syariat tidak terbatas pada pengajian. Perlu kita sampaikan demikian, sehingga karena sering juga kita dengar, apalagi terkadang bagi teman kita ataupun ya bagi siapa sajalah, mereka sudah puas ketika disebut dengan syariat Islam. Sudah puas, berarti di tempat kami ada pengajian, di tempat kami sudah ada majelis taklim. Cuma sebatas itu ia perjuangkan, tetapi ia tidak terus memperjuangkan bagaimana ilmu yang telah dia peroleh dari pengajian untuk terus bisa direalisasikan. Tidak seperti demikian. Maka itu belum sampai kepada maksud syariat. Ibaratnya persis seperti kita berwudu untuk salat. Wudu itu syarat untuk sah salat. Cuma sekedar berwudu kita tidak salat, itu belum disebut kita sebagai orang salat ataupun musalli. Begitulah untuk hari ini terkadang adalah ketika ada orang yang mengatakan berarti syariat harus berjalan, maka orang itu berpikir harus kita anggarkan dana untuk mempersiapkan sarana prasarana untuk pengajian dan untuk ini dan untuk itu. Memang tidak salah, tetapi pemikirannya kita tidak terbatas pada itu. Harus berpikir yang lebih jauh, bagaimana apa yang telah kita pahami terus berjalan. Ada juga orang memahami syariat cukup dengan nilai-nilai tata cara berpakaian, pakaian yang sopan, kemudian menertibkan tentang antara kaum lelaki dan perempuan, kemudian setiap perkantoran setelah kita tulis dengan bahasa Latin, kita tulis dengan bahasa Arab Jawi. Itu tidak salah, tetapi syariat lebih luas dari itu. Kalau memang sekedar kita memunculkan semacam itu dalam bentuk tulisan Arab di mana-mana, itu baru sebatas syiar, bukan syariat. Karena syiar itu berbentuk tanda di situ ada Islam.
Kalau syariat isi daripada Islam itu sendiri, dan itu yang harus kita pahami sama-sama. Dengan kesimpulan bahwa syariat Islam janganlah diartikan dari sisi ganjaran, tetapi lebih luas dari itu. Barangkali kalau terus berjalan ataupun kalau kita mampu menjalankan syariat sesempurna-sempurnanya, mungkin ganjaran itu tidak bakal terjadi. Tetapi kenapa orang ini untuk hari ini banyak orang yang takut kepada syariat Islam, manakala orang tidak memahami syariat, ataupun sengaja pura-pura tidak memahami, ataupun memang sengaja untuk diartikan syariat tidak seperti yang diartikan oleh Rasulullah SAW, diarahkan kepada sisi ganjaran yang tentu saja nantinya orang akan takut. Kemudian syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk risalah, yang setelah itu diwariskan kepada para ulama, kepada para ad-da'i ilallah, itu hukumnya sangat sempurna. Karena hukum itu, syariat itu bersumber dari Allah Sang Maha Pencipta kita segala-galanya. Berbedanya, untuk hari ini kan sering kita lihat, kalau hukum yang produk manusia, tentu saja yang biasa kita lihat, pertama ada kasus, setelah ada kasus, maka baru nantinya para praktisi hukum ataupun pemikir ataupun pembuat hukum itu sendiri baru ia berpikir bagaimana kita selesaikan kasus itu, maka baru ia merumuskan hukum ataupun merumuskan kanun. Dengan singkat, bahwa kalau hukum manusia itu biasa dirumuskan setelah ada kasus, bukan sebelumnya ataupun bukan jauh-jauh sebelumnya sudah ada hukum. Tetapi kalau hukum Allah Subhanahu wa taala tidak seperti demikian. Jauh sebelum kasus itu bakal terjadi, dan jauh sebelum terjadi sudah ada satu hukum dan sudah ada pembatas yang akan membatasi daripada itu semua. Artinya hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum syariat sudah duluan dipersiapkan untuk menghadapi satu kasus yang nantinya ketika ada suatu kasus, kita tidak perlu susah-susah mencari hukum. Dan yang satu lagi yang patut yang memang itu sangat istimewa, bahwa hukum Islam, syariat Islam selalu bersifat, selalu mengatur agar kehidupan kita terarah, agar kehidupan kita bersikap positif, agar kehidupan kita selalu dalam lingkungan yang harmonis, sehingga yang sifat ganjaran tersebut tidak mungkin terjadi. Artinya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah bersifat yang pertama memotivasi untuk melakukan hal yang baik, kemudian menghambat seseorang untuk melakukan hal yang tidak baik. Kalau hukum manusia, kesalahannya terkadang dirumuskan setelah ada kasus yang tentu saja sangat-sangat mustahil ada penghambatan sebelum kasus itu terjadi. Ya, demikian. Kemudian satu lagi yang menonjol di dalam syariat Islam yang patut kita jalankan dan yang patut kita perjuangkan adalah kita sebagai manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan kita sebagai manusia dilahirkan dalam keadaan suci, yang tentu saja seseorang yang fitrah, seseorang yang suci, kalau ia mampu berjalan sesuai dengan kodratnya sebagai ia manusia, maka dengan demikian
hukum Islam berfungsi mengarahkan kita sebagai manusia agar kita mampu bersikap dan bersifat, agar kita mampu berbuat untuk sesuai dengan kita sebagai kodrat manusia. Itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, kalau kita berpedoman kepada hukum syariat, artinya kita sebagai manusia ingin menjadikan diri sebagai manusia. Sebaliknya, kalau kita tidak berpedoman kepada hukum syariat, berarti kita dilahirkan kita dilahirkan sebagai manusia, tetapi kita tidak menginginkan diri kita sendiri sebagai manusia. Kenapa? Karena di luar daripada hukum syariat, tiada satu hukum pun dan tiada satu aturan pun yang mengarahkan kita sebagai yang akan membentukkan kita sebagai manusia. Hukum syariat adalah mengarahkan kita, membentukkan kita, memberlakukan kita berperilaku sebagai kita manusia sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia, yaitu hamba yang hina yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu tabaraka wa ta'ala, Allahu jalla jalaluh, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengatur. Ya, demikianlah sekilas tentang penggambaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita tidak perlu takut untuk berpedoman kepada syariat, dan kita tidak perlu takut untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu punya barakah untuk kita bersama. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.